Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini dalam kunjungan ke pesantren beberapa hari yang lalu tuh kita terus terang mendapat banyak dalil-dalil hukum, paling tidak yang akrab di kalangan pesantren. Kenapa ini perlu kita ungkap? Karena membahas Yusuf Mansur itu harus ada sudut pandang agama yang dipelajari di pondok pesantren. Ungkapan itu yang pertama, kalangan pesantren itu merasa yakin kalau segala sesuatu itu sudah jelas kesalahannya, itu tidak perlu lagi kita pakai zon. Gitu. Ya kan, zon, ada zon dan yakin. Gitu. Udah jelas kok pakai zon, apalagi pakai husnuzon. Gitu. Jadi la ibrata bizonil bayin khat'ahu. Gitu. Atau khata'ahu gitu. Tidak ada itu kita pakai zon sesuatu yang sudah jelas kesalahannya. Udah terang benderang gitu. Kemudian ada juga pelajaran kedua yang akrab di telinga santri di pesantren itu adalah apa yang disebut al-i'anah alal maksiyah, yaitu ikut membantu orang lain berbuat maksiat. Apalagi nanti as-sukutu alal maksiyah, itu mendiamkan kebatilan atau kemaksiatan, itu juga berbahaya. Nah, dalam membahas Yusuf Mansur ini biasanya orang terperangkap dengan cerita dan dalil-dalil ini. Ada yang orang dibilang, ada kelamaan, gue udah gak mau bahas dah. Kenapa gak mau bahas? Pokoknya ya udahlah, kita nggak usah bahas. Tetapi Yusuf Mansur tetap melakukan aksinya di mana-mana. Ini yang problem. Lain halnya kalau dia misalnya berhenti, itu lain, kita bisa mendiamkan gitu. Tapi dia tidak berhenti, dia terus gitu. Bagaimana mau mendiamkan? Ada lagi kalangan pesantren itu tiba-tiba bodohnya datang gitu. Kenapa bodohnya datang? Ini misalnya nih, ketika ada orang bertanya gitu. Misalnya ditanyakan pendapatnya, bagaimana pendapat Anda tentang Yusuf Mansur? Gue udah gak mau bahas dah. Ternyata di belakang dia teman akrab. Nah, ini kan susah kalau begini nih. Itu yang disebut al-i'anah alal maksiyah. Dia ikut membantu sebuah perbuatan salah gitu. Al-i'anah alal maksiyah allati fa'alahu Yusuf Mansur. Ini kan? Yang dibuat oleh Yusuf Mansur. Dia ikut, paling tidak bantuannya itu apa? As-sukut. Dia diam aja. Padahal tugas orang menyatakan prinsip. Di banyak itu. Di pesantren ketika kiai ditanya misalnya nih, bagaimana pandangan Islam ya Pak Kiai, atau bagaimana hukumnya? Ada orang katanya dia juga mi'raj, Isra Mi'raj ke langit 70 kali dalam semalam. Kiai nggak berani bilang itu. Udahlah, itu kan mi'raj, itu mungkin maksudnya lagi sholat. Padahal dia bilang bukan lagi sholat, dia mi'raj yakzatan gitu. Dia mi'raj dalam keadaan sadar. Dia nggak berani mengatakan menurut imam ini itu hukumnya kufur. Nggak berani dia. Bodohnya langsung datang gitu. Kenapa? Nah, inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kenapa ketika orang membahas Yusuf Mansur itu, Yusuf Mansur masa bodoh aja, dia terus aja. Tuh orang-orang ini nanti akan diam gitu. Ada perbuatan-perbuatan bisnis gitu ya, yang mungkin terkait erat dengan Yusuf Mansur atau kelompoknya. Balawi misalnya nih. Apa itu perbuatannya? Misalnya ya, itu dia jual ini parfum yang sudah diru'yah. Parfum sudah diru'yah. Ini beli parfumnya di Celilitan. Harga satu botol kecil itu 10.000. Atau katakanlah 20.000, 30.000. Ini kalau sudah diru'yah dijual di atas 200.000. Kan lucu gini nih. Ru'yah apanya? Tapi banyak tuh orang nih. Wah ini apa nih? Sikat gigi Habib. Kan sikat jegong kan. Sudah itu dijual. Berapa dijual?
Kalau orang pakai nalar nih, dikasih aja nggak mau tuh. Dikasih aja nggak mau. Ini 100.000. Astagfirullah. Terus lagi, kebatilan yang ketololan juga nggak kalah. Air ini sudah dicelupkan dengan rambut Rasul. Rambut ini memberi barakah. Oh, entah apalah macam-macam gitu. Ini kalau orang diam saja, kebatilan masyarakat ini pasti bertambah sesat. Karena banyak penganjur kesesatan. Dan itu nanti akan berjalin berkelindan dengan kehidupan Yusuf Mansur. Dia pasti itu cerita-ceritanya. Ya kan? Nah, misalnya nanti tambah lagi sabun. Misalnya sabun biasa sebenarnya. Kalau kita melihat ya sabun aja ya kan, sabun mandi. Katakanlah sabun Lux gitu. Harga satu mungkin 5.000. Nggak sampai jangan-jangan tuh. Oh, ini sudah dibacaan, siapa yang membeli ini? Nanti dia akan awet muda. Bla 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 gitu. Harganya berapa? 100.000. Oh, di Isra Mi'raj nih laku ini. Ini wewangian yang dibawa, yang dikirim oleh malaikat dari Sidratul Muntaha gitu. Ini untuk orang-orang yang mau nanti mendekati junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir, gitu-gitu dia. Kita langsung percaya. Ini salah satu contoh kebatilan demi kebatilan. Yang nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Nah, Yusuf Mansur biasanya ya dia akan menjual cerita-cerita seperti itu. Kalau yang nalar kita orang jalan ini cerita mengajak orang kepada kebodohan. Tapi kalau orang yang percaya ya gue percaya mau apa lo, kan gitu kadang-kadang kan. Kalau gitu mah susah gitu, ya kan? Susah gitu. Kata orang mah, lu Belanda, gue Jerman, lu canda-canda ya kalau kita bicara benaran gitu. Ya susah. Jadi yang bercalin berkelindan dengan kehidupan Yusuf Mansur itu pastilah cerita-cerita yang gak ada dasarnya. Kalaupun ada kitabnya ada ya pasti kitabnya itu ya gak jauh dari karang-karangan kelompok Balawi. Karena mereka aja membuat agama ini menjurus kepada kesesatan. Pasti dia aja. Jadi walaupun ada kitab itu kan berarti benar. Bukan berarti benar. Kita harus timbang lagi dalilnya itu cocok nggak dengan pesan utama Islam gitu. Pesan utama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak cocok pasti bukan Islam. Masa ada kita percaya gitu. Ada orang yang disebut dengan Baghi al-Muqaddam, itu bahasa begitu. Kalau tidak malu kepada Allah, dia sanggup memadamkan neraka dengan kelingkingnya. Terus cerita ini kita percaya gitu. Aduh, ini cerita-cerita nih. Lalu nanti diiringi dengan cerita yang di belakangnya ada duit. Itu dari dulu itu. Duit. Yusuf Mansur memang dia membangun warung steak and shake itu tidak pakai duit. Bohong itu. Lalu duitnya dari mana? Ya duit jemaah yang dia timpe-timpe itu. Ceritalah, ya kalau bahasa sopan, kita ini bisnis batu bara gitu kan. Tapi nggak pernah ada bisnisnya itu. Begitu uang dapat langsung dia pindahin. Kalau orang nggak kasar mah ini perampok ini gitu. Penggarong ini. Tapi pakai jubah, pakai cuaca doa-doa dikit, bla bla bla, bla 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 gitu-gitu. Isinya nggak ada. Dia nggak mengasih ilmu kepada masyarakat dan nggak menunjuki orang ke jalan yang benar. Itu yang kita lihat gitu. Jadi kemarin itu kita berkunjung ke pesantren Nahdlatul Ulum yang dipimpin oleh Fadilatul Syekh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu kita dikasih nuansa baru dan ada semangat ke depan ini bagaimana kebatilan baik siapapun yang membawanya itu harus kita gulung. Nah, terutama kebatilan atas nama nasab.
oh itu berbahaya bagi Islam yang mengagung-agungkan semangat persamaan. Nah, yang menggarong duit masyarakat ini itu juga tidak kalah menyesatkannya gitu. Dan di atas cerita-cerita sesat itulah kemudian Yusuf Mansur itu ya berpesta pora membangun usaha, membeli tanah, ya, baru stick and shake, membangun hotel, ceritanya temanya begitu-begitu gitu. Karena itu mari kita cerdaskan terus diri kita supaya tidak gampang dikelabui atau ditipu-tipu dengan oh ini kitab ini bohong aja gitu. Dalil-dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita ikuti terus Yusuf Mansur ini yang terus akan berjuang habis-habisan untuk meraup uang dari pendengar atau orang-orang yang masih percaya atau pengurus masjid yang mencoba berkolaborasi dengan Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.